telu loro siji buka aja. Selamat malam sahabat Winters. Ketemu lagi dengan kami podcast Wintim 06. Malam hari ini spesial juga. Perasaan setiap malam spesial gitu kalau podcast ini. Pasti spesial, soalnya jarang-jarang. Tapi kali ini benar-benar spesial. Karena tidak pernah kita kedatangan narasumber yang langsung 3 orang. Nah, dan ini orang-orang spesial kalau saya bilang. Karena kalau saya lihat, apalagi yang sebelah saya ini saya kalau ngelirik itu ngeri-ngeri gimana gitu loh. Sedap. Selain itu mereka adalah pejuang-pejuang demokrasi di RT kita. Mungkin beliau-beliaunya ini bisa memperkenalkan nama masing-masing. Iya. Dimulai dari Bapak yang sebelah sini. Monggo, Pak. Ya, nama saya Febri Windawan. Ya. Selanjutnya saya Khairul Anwar. Anwar. Kalau Mas ini? Saya Sofyan Anas. Kalau Bapak ini nggak usah diperkenalkan ya. Ora usah lah, kabeh iki staf RT pokoke. Oh, jadi staf RT nih. Iya, staf RT. Cuman saya ini bukan. Iya, sama kan staf Wintim, Cak. Iya. Oke, malam hari ini pembahasan kita itu lebih ke arah yang ini. Masih jadi trending topik. Kalau di Indonesia ya. Ini istilahnya masih jadi nomor 1. Yaitu COVID-19. Loh, itu Dewa 19 ya? Bukan. Kalau Dewa 19 saya nggak berani katakan trendingnya seperti apa ya. Janganlah. Pokoknya sih kalau lagune kangen ngono lho. Nah, kalau COVID-19 ini kan kalau kita lihat ini masih trending sekali ya. Masih istilahnya kalau di bangsa kita ini menjadi pembahasan sampai mempengaruhi banyak sekali aspek-aspek kehidupan di masyarakat Indonesia. Yo, akeh sektor-sektor sing mati perkara iki, Cak. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini, semoga ini bisa menjadi edukasi buat sahabat dan warga Winters yang menyaksikan podcast kita malam hari ini. Benar-benar harapan kita semoga podcast ini bermanfaat ya. Amin. Dan mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata dari kami, selama podcast dimaafkan dan kritik boleh. Karena kita bukan ahlinya. Monggo, saya lempar langsung ke Cak Wawan. Kok aku dhisik? Rencanane iku dudu aku dhisik lho iki ya. Iki langsung aku dhisik ta. Oh ya wis. Iki gak penuh pemberontakan ya. Ya, selamat malam warga Winters. Kalau di sini kita ngomong COVID-19, corona lah. Ya, corona. Corona itu karena adanya corona, itu akhirnya banyak sektor-sektor sing akhirnya terpengaruh. Misal sekolah saiki paling daring. Ya. Kedua, sektor-sektor koyo perekonomian paling melambat. Wis pokoknya aspek-aspek liya. Tapi ya ono sing diuntungno ngono lho, Cak. Gak kabeh dirugikan tapi ono sing diuntungno. Sing dadi pertanyaan kita saiki. Ketika akhir tahun ini, kenapa ketika COVID ini masih merebak, pilkada dikadakan? Ya. Kalau menurut saya seharusnya pelaksana pemilu harus berkaca kepada tahun lalu. Ketika melakukan pemilu serentak, pilkada, pilpres dan pileg, di situ banyak pejuang-pejuang demokrasi kita yang meninggal, walaupun dengan alasan penyakit bawaan dan atau apapun, intinya mereka kecapean. Sebenarnya kalau ingin pilkada ini dilaksanakan akhir tahun kemarin, tanggal 9 kemarin, seharusnya, kalau menurut saya loh, ini pendapat saya pribadi. Pertama, wabah ini harus sudah tidak ada. Kedua, harusnya vaksinasi itu ada. Jadi setiap anggota KPPS itu harus dikasih vaksinasi dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita yang bersinggungan langsung dengan orang, para pemilih-pemilih, kita nganter surat undangan, kita bertemu, walaupun di situ loh protokoler tetap ada. Ingat, bakteri itu kita tidak bisa melihat. Meskipun kita pakai masker itu masih ada rongganya. Itu kalau menurut saya. Pertanyaan saya, kemarin itu saya berpendapat gini.
wis ono pilkada berarti konflik wis mari ngono ae. Tapi kenapa sekarang malah ada zona hitam, zona merah di tempat-tempat lain? Ini rasanya buat saya nggak fair gitu loh. Ketika pilkada selesai, baru kok muncul lagi kan gitu. Dan itu sing rasane janganlah, ya mohon maaf loh, orang-orang yang di atas sana janganlah mempermainkan kita, gitu. Dan kalau kita nyoroti daring lagi, misalnya kita daring lah, kemarin tuh anak saya itu dapat selebaran surat yang intinya kalau masuk di situ ada berapa poin. Yang saya soroti cuma 2 poin. Yang pertama poin ketiga itu harus antar jemput. Dan yang terakhir itu kalau tidak melaksanakan kena sanksi. Itu maksudnya ya opo ngono lho. Antar jemput wong iki awake iki nyambut gawe. Apa ya iso antar jemput lah awake kan wong nambah biaya. Wong sedangkan saiki ekonomi lagi melambat. Kan ya ngono sih, Cak. Terus yang ketiga, karena Covid iku akhirnya banyak semua masyarakat menjadi ketakutan. Pertama karena wabahnya sendiri, yang kedua karena sering terjadi sweeping masker. Janganlah rakyat dibuat ketakutan, karena dengan ketakutan daya kekebalan tubuh kita secara langsung akan menurun dan itu penyakit akan gampang masuk. Nah, sekian cukup dari saya. Nanti aneh. Kalau menurut pendapat Cak Wawan itu bisa menimbulkan keresahan ya? Pasti menimbulkan keresahan karena COVID-19. Yang saya pikirkan ini, kita tahu bahwa COVID-19 itu ada gitu. Nah, itu kan ada, hal itu ada. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu, apakah semenakutkan itu sampai kadang kalau kita banyak melihat dari media berita-berita seakan-akan yang disampaikan itu membuat keresahan dan ketakutan bagi warga ya. Jadi ya memang benar sih harus dianjurkan pakai masker, terus harus selalu jaga kebersihan, itu memang harus. Kalau saya rasa meskipun nggak masa COVID, menjaga kebersihan itu harus ya, karena kan itu kesehatan. Tapi dengan adanya berita-berita seperti ini yang membuat keresahan bagi masyarakat, kalau menurut dari Bapak Febri, Bapak Khairul dan Mas Anas sendiri, semenakutkan apa sih berita COVID ini, dan apakah benar-benar membuat keresahan di masyarakat? Dan gimana berpengaruhnya di pekerjaan jenengan? Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Winters, bagi saya COVID itu memang tidak diprediksi, tidak bisa diprediksi. Jadi bisa dibilang COVID itu memang ada, tetapi kita tidak bisa memprediksi di mana letak COVID sesungguhnya, itu nggak bisa. Maka dari itu saya untuk pada di lingkungan saya yang pasti adalah saya harus menjaga protokol kesehatan secara baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, dan jika itu bisa mengurangi dan membuat penyebaran. Ya, penyebarannya itu penyebarannya tidak meluas atau seperti apa. Jadi kita harus menjaga kebersihan, protokol kesehatan seperti itu. Dan untuk pengaruh di pekerjaan. Jadi di pekerjaan memang ada peraturan-peraturan yang harus kita taati sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dari pemerintah, yang kebetulan saya juga di bawahnya Kemristek, dulunya Kemristek, sekarang Kemdikbud ya kalau salah. Di bawahnya Kemdikbud itu karena anjuran dari Kemdikbud tidak boleh melakukan kegiatan belajar mengajar, tidak boleh melakukan seperti halnya pekerjaan harus WFH seperti itu, separuh WFH, separuh WFO seperti itu. Jadi tidak diperkenankan untuk semua membatasi lah, kasarnya membatasi untuk kinerja kita gitu aja. Jadi nggak seperti dulu lagi ya, maksudnya iya, kan ada batas-batasnya juga, maksudnya. Iya.
yang pasti mengikuti protokol. Iya. Gitu kan. Jadi nggak kalau untuk Mas Febri sendiri pasti kan tahu yang baru-baru ini kan apa itu Pilwali ya. Ya. Nah, kalau menurut Mas Febri sendiri dari sudut pandang Mas Febri tentang Pilwali dalam masa Pandemi seperti ini. Sebenarnya dalam Pilwali kemarin saya juga ikut dalam KPPS ya Mas Pak Wawan ya. Iya. Kita semua kebetulan dimintai bantuan atau mungkin berpartisipasi sebagai KPPS. Saya kebetulan di KPPS 2. Nah, di situ sebenarnya saya juga masih meragukan terkait keikutsertaan saya. Saya itu gimana ya? Mau ikut, mau membantu, kepingin saya membantu, tetapi kondisinya apa memungkinkan seperti itu. Tetapi di dalam rapat-rapat yang diadakan itu sepertinya menjamin bahwasannya kita menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Sebenarnya COVID ini memang belum mereda, tetapi karena mungkin sudah keputusan dari pemerintah tetap mengadakan seperti itu, pasti ada plus dan minusnya. Nah, bagaimana kita untuk mengantisipasinya ya mungkin pemerintah juga sudah memikirkan. Kemarin di KPPS sudah diberikan protokol kesehatan, sudah diberikan masker, terus sudah disemprot desinfektan, mulai dari KPPS dan pemilih itu sudah diprotek. Tetapi sebenarnya alangkah baiknya misalnya kemarin itu bisa diundur, mungkin lebih baik lagi seperti itu. Soalnya lek awet dhewe sapa maneh sing gelem ngono ngene. Itu tadi dari sudut pandangnya Mas Febri. Kalau dari Mas Anas, ya seperti yang Mas Febri katakan tadi, kalau diundur alangkah baiknya. Kalau dari Mas Anas sendiri gimana? Apakah memang Mas Anas setuju ya lebih baik diundur atau seperti apa monggo? Ya kalau KPPS kemarin sih, ya kalau pemerintah sudah menetapkan seperti itu kan kita ya harus manut kan, harusnya kan seperti itu. Untuk KPPS saya sih tidak bisa berbicara banyak-banyak, kan banyak pakar-pakarnya kan. Untuk yang COVID tadi kan gitu. Kalau di COVID, saya ini orang yang pekerjaannya di jalan, Mas. Oh gitu ya. Sama Jonten kan nggak ada COVID ini. Sekarang nggak langsung mempengaruhi pekerjaan Anda ya? Dibilang mempengaruhi itu sedikit menguntungkan bagi saya. Iya. Soalnya jalan itu kan sepian gitu. Terus banyak yang banyak di rumah kan gitu. Kebetulan saya ini kan kurir makanan gitu di daerah Kutisari sana. Kan banyak orang yang bekerja di rumah dan terus jalan-jalan juga agak sepi, nggak ada anak-anak sekolah kan gitu. Ya alhamdulillah buat saya ya sedikit menguntungkan ya. Meskipun ada rasa takut pasti ada. Takut ya. Iya, pasti ada. Tapi kalau menurut Mas Anas ya, lebih berbahagia atau lebih sedih Mas dengan keadaan seperti ini? Kalau berkata menguntungkan happy gitu. Oh cocok dong ini muslim kok konflik satu ya. Dikit banyak ya. Itu yang saya takutkan. Sampai berangkat ini dengan COVID terus. Ya tidak bisa seperti itu. Kan kita mintanya kan semuanya sehat-sehat. Kan semoga COVID segera selesai, tidak ada lagi yang namanya COVID seperti ini kan gitu. Harapan saya sih seperti itu. Kalau semisal tadi ya alhamdulillah lah. Kayaknya sama kita lumayan ngeri. Ini lebih ngeri daripada yang bapak doain. Tungguannya pada kali sekali kubur sesuai. Ya. Tapi di balik duka pasti ada suka kan. Iya. Oh ya. Banyak sukanya. Iya, alhamdulillah yang diambil sukanya kan gitu. Betul. Iya. Jadi menjadi motivasi dalam bertahan hidup. Iya. Jangan karena keadaan seperti ini mencekam terus merasa ketakutan akhirnya kita merasa duka. Lama-lama ngedrop. Iya. Lepas apa sih? Semakin dari COVID, semakin lalu lintas lengang, semakin banyak yang diantar, Pak. Semakin akan Pak. Banyak yang
di rumah Iya. membutuhkan makanan, Iya. pengen diantar saja. Iya, Gitu, begitu ya. khususnya order di tempat Order. kerja saya. Seperti itu. Kayaknya Mas Febri ini baik. Rasanya dia sering pesan makanan gitu loh. Ada customer. Pelanggan ini ya. Oke. Gitu, Kalau sahabat dari saya. ini, dari Mas Koirul, Seorang seorang pengusaha gipsum, pengusaha gipsum, adanya konflik ini berpengaruh enggak enggak? sama pekerjaan, kehidupan, apalagi ya? Ya. Perekonomian lah. Sama kalau misalnya mau menyampaikan yang ini, Pilwali juga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kemarin di Pilwali dulu ya. Nggih, Ya, saya sebagai Linmas Limas. keamanan KPPS. Malah ini ya. Garda terdepan. Yang jadi kalau kena duluan. Iya. Istilahnya ya harus waspada juga. Iya. Betul. Dengan protokol yang diterapkan di KPPS. itu. PPS yang itu kemarin itu. Jadi istilahnya ya takut, tapi itu juga tanggung jawab kita Tanggung- juga, oh, gitu kan, sebagai anggota. Hmm. Kan di situ juga istilahnya ya apa mana gini, gak dilakoni sapa sing nglakoni. Kan ada gana awet deh, gana sing gelem. Kemarin kan memang sudah di-share. Tidak ada yang share siapa yang berkenan untuk ikut dalam keanggotaan KPPS. hanya satu yang daftar. Dan akhirnya yang lainnya nunjuk kan gitu. Nunjuk, jadi Ditunjuk dan dipaksa sebenarnya. Ditunjuk karena kita sudah langganan. Cuman satu yang daftar ya. Satu. Itu pun karena sesuatu. Ya. Ya. Kita nggak perlu bahas itu ya. Iya, tidak penting juga kan gitu. Soalnya orangnya nggak ada. Iya, tidak penting juga. Lanjut. Itu tadi di KPPS. KPPS. Masalah di pekerjaan, saya kan wira swasta Nggih. di bidang profil list interior juga. Oh. Nah, jadi efeknya COVID-19 itu ya sangat-sangat berpengaruh. Terasa berarti, Pak. Iya, terasa sangat. Istilahnya dari persentase 100 gitu ya, yang kemungkinan kena imbas COVID-19 ini ya sangat-sangat Ada 40%, 50%. Drastis berarti. drastis ya. Ya kurang lebih ya dari 100% 40%. Lumayan. Lumayan. Itu kalau Jadi saya katakan ya, besar. istilahnya sangat-sangat terdampak sekali. Iya, pokoknya gawe ade sing pengusaha ngene iki penting iso nutup bank alhamdulillah benulan. Ya itu bebannya itu. Kita kan ya wira swasta istilahnya modal itu terkadang pinjam ke bank. Kita kan istilahnya semama ada proyek kita ngajukan kur juga lah. Jadi kalau bab masalah pekerjaan sangat-sangat Sangat-sangat berpengaruh ya. Ya sekian dari saya Mas. Nggih. Cuman dari Berarti huruf sekian loh iki. Sampe ditakok kok. maksudnya dari kita ini yang ada satu yang paling bahagia dari keadaan COVID ini. Mas Anas. Tapi saya tahu bahwa hatinya Mas Anas juga menginginkan untuk COVID ini segera selesai. Iya. Ya harapan kita semua kan Iya. seperti Ya. itu. Ya bukan terlalu bahagia atau gimana kan ya. Itu tadi loh. Lebih ambil- menguntungkan. mengambil hikmahnya. Kita Iya. ambil hikmahnya, diambil baiknya saja. Ya. Gitu. Nggak boleh kita terlalu memikirkan terlalu dalam. Nanti takutnya malah drop benar kata jenengan tadi. Karena dengan kondisi drop, kalau yang saya tahu, COVID bisa mempengaruhi. Iya. Iya. Kondisi drop, kesehatan terpengaruh, akhirnya bisa terserang juga kan. Makanya turun. betul, makanya ya benar juga sih, dalam kondisi apapun tetap kita harus bahagia kan. Maksudnya jangan bahagia di atas penderitaan orang lain, jangan ya. Harus dijauhkan ya. Iya. Sama kayak judul lagu Cak.
kita buang rasa-rasa seperti itu. Iya betul. Kita harus Kita ambil bahagia, positifnya aja. bahagia dengan harapan bahwa semuanya selesai dengan baik. Amin. Nah, kalau saya boleh tahu, Bapak Febri ini sudah punya putra atau putri? Kebetulan saya sudah memiliki 2 orang anak, Nggih. cewek, nomor 1, yang nomor 2 cowok. Cowok. Usianya Usia yang pertama usia 7 tahun, 7 tahun. yang kedua usia 2 tahun. Berarti masuk daring. Taring. Masuk daring yang Masuk nomor daring. pertama, ya. Yang nomor 1. Kalau Ya. Mas Koirul, Ya, kalau saya punya anak 2. 2. Nah, yang pertama ya sudah kuliah, Mas. Terus yang kedua SD kelas 4. SD berarti kena daring juga Ya, ya? kena daring semua. Semua. Jadi, Oh iya, seumpama- yang kuliah juga ya? Iya. Jadi Kuliah juga seumpama kalau daring kuliah itu kan kelihatan pakai sama kuota itu kan ya. Wah, Itu enggak kadang nyendet-nyendet, Mas. Mandek-mandek, Mas. Iya, iya. Terpaksa kita harus pasang wifi. Iya. Ya itu loh. Biaya lagi berarti. biaya biaya lagi. Seumpama tugas dari kuliah itu Zoom pakai laptop gitu ya, istilahnya Mas ya. Iya. Itu kalau pakai kuota kan nyetapnya banyak. Cepat sekali itu. Kita terpaksa istilahnya harus pakai wifi, pasang wifi. Pasang Iya. wifi. Itu dengan kata yang perlu digarisbawahi Terpaksa. Terpaksa. Iya, betul. Nambahi beban. Tambah pengeluaran itu. Oke, kalau dari Mas Anas, Alhamdulillah anak saya masih 2. ya. Iya, iya. Iya. Ini yang baru, ini yang bagus. Masih 2. Iya, ya, Bang? iya. Alhamdulillah umurnya juga 4 tahun sama yang nomor 2 baru menginjak 2 tahun. Si Mas. Sampean alhamdulillah anak 2, istrinya berapa, Mas? Alhamdulillah masih 1. Satu. Masih satu ya. Masih satu ya. Nggak apa-apa. Berarti masih belum masuk daring ya. Belum. Berarti untuk bisa punya anak lagi masih aman ya. Masih berpotensi. Karena nggak terpengaruh daring Iya, ya, Bang. daringan. Iya. Iya. Kalau sudah terpengaruh daring untuk Ah, seperti iya. itu kan sudah Nah, gini Mas, Cak Sis. Kayak Pak Febri sing taruhi kan suami istri bekerja. Ya. Nah, selama daring ini gimana? betul. Jadi kebetulan selama daring untuk anak saya, kebetulan saya juga ada suatu kadang itu WFO. Kadang WFO itu kan work from office. Nah, kadang saya juga WFH, work from home. Nah, ketika saya sama istri itu bekerja, mungkin salah satu harus gantian seperti itu loh. Jadi nggak semua bekerja, kebetulan seperti itu. Kebetulan saat ini jadi bisa ngatur waktu Bisa rolling lah ya, ya. rolling. Tapi mengganggu aktivitas nggak, Mas? Sebenarnya sangat mengganggu karena masuk Zoom kalau di SD anak saya di Al Uswa itu setiap hari pakai Zoom. Pakai Zoom. Nah, Zoom itu kan pasti ada link, ada password dan sebagainya. Itu anak kan belum begitu mengerti karena masih kelas 1. Maka dari itu saya dan istri ya bergantian untuk memantau seperti itu. Memantau dan untuk yang si pengasuh belum begitu familiar terkait Zoom tadi. Zoom. Jadi ya mungkin sampai jam 12 itu saya pantau. Nah, setelah itu mungkin saya bisa mengerjakan pekerjaan kantor di rumah seperti itu. Begitu juga dengan istri. Kalau untuk Mas Koirul sendiri, pengaruhnya daring ini terhadap pekerjaan, pastinya ini sebenarnya lebih terpengaruh orang tua ini sebenarnya. Ya kan, tapi kalau Mas Khairul kan istri di rumah. Tapi ini pasti mempengaruhi juga. Ya sampean takoki jatahe Mas Khairul teko ibu bojone ta? Ya apa sih sampean takokno? Ya mempengaruhi rumah tangga Mas. Jangan gitu. Monggo Mas. Saya pribadi ya nggak, istilahnya nggak seberapa ada di rumah, soalnya kesibukan juga Di luar. di luar, cari sampingan gitu Mas. Ya, istilahnya ya petani tambak. Gitu. Jadi sementara yang sangat disibukkan ya istri. Ada keluhan-keluhan nggak dari istri soal daring ini? Banyak. Banyak. Soalnya istrinya ya nggak seberapa paham.
Ya, Ya, itu. kemungkinan ya kakaknya itu yang kuliah yang bantu adiknya kalau daring. Kira-kira untuk ibu-ibunya tingkat kestresannya naik apa enggak? Wah, tambah naik, Mas. Tambah naik, Mas. Biasanya pulang kerja disayang ya. Sekarang orang-orang kok, Mas. Sampai biasanya gawe kopi dari jatah ono nanggone meja, Mas. Iya. Gak ono lali. Ngurusi anak iku mau. Gara-gara daring ya. Gara-gara daring. Berarti kita kan pernah bahas soal daring. Ternyata daring ini mempengaruhi aspek kehidupan ya. Lumayan mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi aspek kehidupan dari mulai ya ini jujur aja, bisa-bisa keharmonisan rumah tangga juga terpengaruh. Iya kan? Loh, ojo jangan sampai terjadi perceraian karena daring loh, Cak. Jangan sampai Jangan gitu ya. jangan sampai. Ini kan hanya sebuah daring, jangan sampai aliran Terjadi kan ngono. Segala sesuatu ada solusinya. Ya seperti katanya Mas Anas. Iya, ambil Bahagia ambil hikmah. Ambil hikmahnya. Cari tetap buat bahagia Mas yo. Mulai yo kati sopo Mas yo. Ya diterima aja. Terima aja ya. Soalnya saya enggak merasakan soalnya. Sampean ini bahagia terus Iya. Saya suka dari Anda itu. Iya, alhamdulillah. Saya bojone gak tau marang muring, Mas. Iya. Oh iya. Iya. Sing ini Mas. Iki makanya harus bahas daring. Kalau kita lihat kan kalau kita inginkan dari pemerintah itu gimana masalah ketakutan masyarakat ini. Pertama, kalau kita ngomong masalah COVID kan kita sudah bahasnya. Terus dengan adanya rahasia masker dan lain-lain terus akhirnya misalnya kan di situ nggak tahu ya kita apa ada dendanya atau hanya KTP aja yang diambil atau gimana kita kan nggak tahu. Itu kan akhirnya jangan sampai menimbulkan traumatis di masyarakat gitu dengan adanya ini. Jadi kalau saya kalau pendapat saya bikinlah masyarakat itu bahagia, insya Allah COVID itu kan hilang karena kita sudah berbahagia. Podo karo Mas Anas loh. Kalau menurut Mas Febri, Cak Hoirul, Cak Anas ya apa? Keinginan kepada pemerintah lah untuk masalah inilah. Masukan istilahnya masukan kepada pemerintah. ya. Cerita suara hati rakyat. Kalau untuk terkait mungkin pemerintah inginnya kan agar protokol kesehatan itu terlaksana dengan baik. Tetapi mungkin tidak menggunakan kayak denda-denda. Kalau menurut saya ini ya tidak memerlukan denda. Pada saya juga melihat kadang membaca berita itu ada kayak mungkin hukuman atau apa seperti itu, mungkin ada dendanya atau bagaimana gitu. Saya juga belum pernah sih kebetulan. Jangan sampai kena gitu tuh, kena rahasia. Tapi saya berharap itu kalau memang nggak pakai masker dikasih masker saja. Jadi persuasif saja seperti itu aja. Harapan saya ini aja pakai warga tidak ada cuma menegur saja, tidak ada semacam langsung hukuman atau denda atau mungkin ada punishment yang lain lah seperti itu. Itu mungkin niat pemerintah adalah untuk meminimalisir atau penyebaran COVID tadi kan seperti itu. Nah, kalau memang ada anggarannya ya mungkin atau diberikan masker atau mungkin diberikan semacam untuk malah kita disupport gitu loh. Maksudnya saya support malah ditambahi dengan hand sanitizer ini loh untuk diberikan pengetahuan gitu. Edukasi. Betul. Gini loh Pak, fungsi masker seperti ini. Fungsinya hand sanitizer ini. Jadi kalau misalnya nggak gunakan, ini takutnya seperti ini gitu loh. Betul. Jadi mungkin lebih persuasif dan lebih edukasi. Ya. Seperti itu. Harapan saya itu kepada mereka. Mas Koirul sering Natalan. Kalau saya sih sependapat sama Mas Febri. Masalah kayak kepemerintahan itu kalau menerapkan istilahnya mengeluarkan aturan ya sebetulnya ya nggak pakai denda seperti itu kalau COVID itu ya istilahnya ya teguran sama istilahnya ngasih
saran sama edukasi masukan gitu. iya, nggak ngasih denda atau hukuman seperti itu, Mas. Ya saya sih pendapat sama saya. Iya, karena kemarin saya ada kejadian itu memang ngapunten, orangnya itu untuk beli masker nggak mampu, mohon maaf ya. Jadi ada seorang kayak penjual balon atau apa, itu dia itu menggunakan cuman kayak penutup apa namanya sing leher itu. Iya. Oh, yang buat motor Ya, itu. buff nggak pakai buff itu ditegur, Pak ini nggak boleh pakai ini, harus pakai masker. Nah jujur dia nggak punya. Nah harusnya dikasih atau mungkin diberikan, oh ini loh satu box, karena kemarin sempat ketika COVID di awal itu memang masker kan mahal. Iya. Dan Betul. Terjadi penimbunan juga iya, ya kan. mahal dan banyak yang tidak terjangkau lah, kasarnya harganya itu tidak terjangkau lah. Alhamdulillah kan untuk saat ini mungkin sudah produksi sudah lumayan banyak, sudah lumayan Iya. murah lah harganya, seperti itu, terjangkau gitu. Menurut Mas Anas, Mas Anas. saya pegawai nang Ebong. Ya, yang merasa diuntungkan. Iya, kalau awal-awal dulu memang ada razia di daerah apa namanya, rute saya kan daerah Suramadu sana. Dulu awal-awal itu ada gencar-gencarnya gitu, banyak operasi masker. Untuk yang saat ini sih kayaknya sudah mulai longgar. Cuma kok kalau pendapat saya ya, ini kan saya yang biasa di jalan. Iya. Yang lalu lintasnya malah tidak dihiraukan gitu loh. Oh. Iya. Yang dirokan Yang lebih disorot malah yang pakai masker. Masker. Iya. yang Kayak pakai tadi yang nerobos tidak. lampu merah gitu malah enggak ada yang itu, cuma sedikit unek-unek dari saya ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Enggak sebelumnya. apa-apa. Oh, masalah ini cerita rakyat Iya, kok. maksudnya seperti itu kan di daerah sana itu ya bukannya apa ya, kan banyak yang enggak pakai helm. Banyak juga yang mohon maaf di sana kan banyak truk-truk besar kan gitu loh. Iya. Yang dikhawatirkan kalau ada nyerobotnya Betul, atau gimana kan tolonglah diperketat lagi untuk yang lalu lintasnya. Betul. Jadi yang Mas Anas katakan ini betul. Jangan cuman yang dipikirkan itu karena masker, tapi kecelakaan terjadi karena Betul. kelalaian tidak menggunakan Helm. helm. Iya. Itu kan Prosedur harus keselamatannya sih. keselamatan terobos lalu lintas apa Iya. lampu merah itu kan juga mempengaruhi keselamatan juga, kecelakaan bisa terjadi. Waras gak kena COVID tapi mati kecelakaan, repot kan? Repot. Nah, Repot gitu. Kak. Asli repot. Tapi podo-podo bancaane, Cak. Rusak. Oke, mungkin ada ini juga pesan-pesan buat warga Winters. Mungkin himbauan untuk keluar kemana-mana gunakan masker, gitu kan. Jaga kesehatan dan lain sebagainya gitu. Monggo dari Mas Febri. Ya. Pesan untuk Winters tetap, jadi menurut saya mohon maaf, pesan saya kepada Winters, jadi jangan pernah menganggap remeh itu COVID. Entah itu ada dan tidak ada, kita tidak bisa ya mungkin ada yang sebagian orang menganggap itu tidak ada itu, atau mungkin bisa bilang cuman konspirasi dan sebagainya. Ada yang menganggap seperti itu. Ada yang menganggap memang benar-benar ada. Tetapi saya masih percaya kepada tim dokter di Indonesia ini bahwasanya ada tidaknya itu kita tetap menjaga kesehatan. Betul. Menjaga kesehatan. Cuci tangan itu tidak hanya karena ada COVID. Iya. Menggunakan masker itu tidak hanya ketika ada COVID atau tidak. Cuci tangan itu untuk kesehatan kita juga. Entah itu bakteri, virus dan sebagainya yang lainnya yang banyak di sekeliling kita, itu juga wajib kita waspadai. Nah, masker juga hal yang sama. Kita harus menjaga tubuh kita dari polusi, terus dari mungkin radikal bebas dan sebagainya. Itu tidak hanya digunakan untuk menangkal COVID saja, seperti itu. Jadi tetap patuhi protokol-protokol yang saat ini sudah diterapkan di Indonesia, sudah dirancang, diatur oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Dan di samping itu kita juga harus
mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi agar kita juga tetap bisa menjalankan aktivitas keseharian kita dengan baik. Luar biasa sekali. Dari Mas Khairul? Untuk sahabat Winters, ya pesan saya ya jaga kesehatan, jaga kekompakan. Betul. Untuk masalah podcast yang akan datang yang mau dilaunchingkan. Betul. Itu ya tolong kekompakannya dan semangat untuk sahabat Winters. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Khairul. Ini setidaknya motivasi buat Wintim ya untuk tetap semangat ya Mas Khairul. Wah, terima kasih. Awet dhewe sampe diwangi diet gini cace awet sehat. Promosi. Monggo Mas Keuntungan. Untuk Mas Anas. Untuk sahabat Winters ya. Kan kemarin saya sebenarnya mau nagih janji sama kru Wintim ini sebenarnya. Wah, ini Katanya Kok ada judul lagu? katanya ada apa namanya? Turnamen Mobile Legend ya. Mau saya tagih ini, mau saya diundang di sini ya. Katanya tengah-tengah Desember kan itu. Ini gitu. Untuk e-sport ya kalau nanti panitianya dari Karantina siap, kita laksanakan untuk memperingati hari 17 Agustus. Seandainya yang panitia nggak siap, ya pokoknya kudu siap. Selain itu, kenapa kita undur jadi Agustus? Karena kan ini masih masa pandemi. Jadi kan dilarang untuk berkumpul dengan banyak orang. Siap. Monggo Mas Keberuntungan. Untuk saya sudah ada jawaban untuk dari yang Mobile Legend tadi. Lega ya? Ya sedikit lega lah. Oh, masih sedikit. Saya bisa belajar lagi gitu. Oke. Naikkan rank saya di Mobile Legend. Ya memang buat gitu. Untuk mengalahkan Gang 5 itu sulit. Bukan sulit sih sebenarnya. Anda yakin bisa ngalahin Clover? Ya. Kalau motivasi orang Gang 1, yang penting pede. Wah, kan gitu. Betul. Pede dulu kan PD gitu. masih gak ada kuota PD ya? Iya pede. Bisa wifi kan nanti minjem betul, wifi betul, kan betul. gitu. Untuk yang COVID tadi, saran saya sih jaga kesehatan tetap, protokol yang seperti Mas Febri bilang tadi, dan satu lagi berpikir tetap waras. Oke, berpikir tetap waras. Salam waras. Salam waras. Selalu waras ya berarti. Selalu waras. Yang penting untung. Untuk mana Cak? Kalau Cak Wawan, mungkin ada tembakan-tembakan tertentu? Iki perlu pemberontakan atau enggak ini? Oh, gak usah. Wih, Cak. Yang ini lah, KPK kan disimbuhan karo wae Winters, aku cukup permintaan rakyat kepada pemerintah lah. Ya janganlah rakyat dibuat takut, karena ketakutan bisa membuat kami patah semangat dan keadaan kita menjadi ngedrop dan gak bersemangat. Jadi gini loh, kalau maksud kami sebenarnya kalau memang pemerintah mengasih kebijakan, sebenarnya harus ada solusinya juga. Jangan hanya mengasih kebijakan tanpa solusi. Dan pemerintah sebagai yang menemukan suatu peraturan atau suatu kebijakan, tolong kami sebagai anggota KPPS kemarin itu seperti sebagai bahan contoh. Mohon maaf, ini cerita pribadi saya. Soalnya harus berkaca pada 2019 ketika banyaknya anggota KPPS yang meninggal, dan kenapa kemarin pilkada tetap dilakukan, itu tolong menjadi catatan. Untungnya kemarin tidak ada kejadian luar biasa. Itu saja. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Ya, karena tidak terlalu lelah. Iya, tidak terlalu lelah. Oke, sahabat Winters, itu tadi pembahasan podcast kita malam hari ini. Ada banyak hal yang bisa sahabat Winters ambil sebagai hikmah untuk yang baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, seperti yang Mas Anas, Mas Febri, Mas Khairul dan Cak Wawan katakan, hidup ini memang nggak gampang. Ada banyak sekali hal terjadi dalam kehidupan ini. Benar. Tapi ingat satu hal, jangan diambil sebagai sesuatu yang bisa membuat kehidupan kita itu menjadi stres, takut,
tegang dan ngejrok. Mas Anas berkata untung ya. Karena apa? Kita bisa ambil keuntungan itu nggak perlu dengan hal yang aneh-aneh. Cukup dengan bahagia. Bahagia itu kita bisa ciptakan sendiri. Karena apa? Dengan bahagia kita bisa sehat. Dan ingat, seperti yang kami katakan, sahabat Winters, selalu jaga kesehatan. Protokol-protokol kesehatan tetap dijaga. Karena apa? Sayangilah keluargamu, sayangilah anak-anakmu, sayangilah orang di sekitarmu. Oke sahabat Winters, itu saja pesan-pesan dari kami dan masukan dari kami, juga sedikit kritikan buat pemerintah ya. Iya, soal kalian pemberontakan nih. Iya. Oke, kita tutup podcast malam hari ini. Salam Winters. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Koirul, Mas Febri. Terima kasih. Siji, loro, telu, tutup cak. Dor.